kesaksian dari Lida. Baik, saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman semua. Malam. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bersaksi kepada kita semua. Sebenarnya nggak ada yang apa ya, yang terlalu gimana sih, tapi karena ini adalah satu kebiasaan bagi kita, maka saya mau tidak mau harus bersaksi. Oke, jadi awalnya saya bisa ketemu Grafe atau Rich di Kalimantan. Saya setelah tamat SMA, saya pas tamat SMA itu saya ada di rumah, terus yang datang ke rumah itu Evangelis Padiaw Sabulele ya. Jadi dia itu jalan-jalan ke rumah, dia kunjungin satu persatu rumah ya. Tapi nggak semua rumah sih, yang dimana hatinya itu tertuju mau ke rumah situ. Jadi tiba-tiba kebetulan Pak Fari itu berhenti di rumah saya. Itu pun bukan di rumah saya, itu di rumah abang kakak saya. Jadi dia di situ tanya-tanya apakah ada yang baru tamat SMA atau SMK gitu mau kuliah hamba Tuhan. Terus dia kasih brosurnya sama abang saya tinggal di rumah. Habis itu saya di rumah lagi masak-masak, lalu saya dipanggil, kata mereka ini kamu omong sama orang ini dulu, dia lagi tanya kamu mau kuliah atau enggak. Padahal sebelumnya saya itu udah daftar di STT BMW ya. Jadi setelah saya baca-baca brosur itu, saya tanya ini STT apa, saya bilang ini Rich ya. Saya tanya apa artinya Rich, dia kasih tahu. Oh, jadi bagaimana? Saya itu pas ketemu sama Pak Fari itu hati saya itu kayak gimana ya? Saya langsung percaya aja, padahal Pak Fari itu kayak kalau kita lihat secara fisik katanya hamba Tuhan ya, tapi kok gitu ya film-filmnya gitu ya. Jadi keluarga saya itu langsung percaya aja sama dia, sementara orang tetangga kami tuh kayak anggap dia itu kayak perampok gitu, apalagi motornya kan. Apalagi motornya kalau ke rumah kami itu apa ya, kayak perimen-perimen gitu. Jadi mereka bilang, saya langsung bilang oke, saya mau gitu kan. Saya langsung oke kan pas dia kasih brosur itu, dan katanya sebelum pergi ke sana harus testing dulu katanya kan. Testing, dia kasih ujian sama kami. Jadi di situ ada saya, ada Abadi, ada Budi juga, dan ada satu juga teman saya Teti. Sebenarnya dia lulus juga kemarin, nilainya sampai 100, tapi dia nggak jadi kesini karena takut. Jadi berdua kami sebenarnya cewek. Jadi pas testing itu kami lewat semua. Jadi ya kesepakatan kami. Sebenarnya saya juga takut karena teman saya ini nggak mau pergi. Saya takut lah, saya sendiri juga cewek, udah jauh-jauh amat lagi di Kalimantan gitu kan. Terus Abadi sama Budi mereka nggak ambil kepastian juga kalau mereka itu mau ke sana atau tidak. Jadi saya cecek mereka kan, gimana kita udah lulus testing ini kan. Jadi kayak testing itu kayak berharga banget sampai 100 saya gitu kan, 100 nilai saya kan. Gimana ini, kita udah lulus ini testingnya, langsung mereka Abadi 80-an gitu, tapi saya kayak hati saya 100 itu kan, yang lulus saya 100 banget. Karena itu susah kalau di nyas-nyas itu testing itu, kalau nggak lulus kayak sedih gitu, tapi ini udah 100 gila gitu kalau nggak. Jadi saya paksa mereka, saya bilang ayo malah kita pergi ke sana gitu, Budi sama Abadi ini. Tapi kata mereka kamu aja lah, kata mereka dalam tempat. Kamu aja lah, kata mereka. Saya bilang kalian ini ya nggak peduli sama saya, masa kalian dari saya sendiri gitu kan. Habis itu kasihan juga ya nih, dari kata Budi kan, ya udahlah kita coba sama-sama pergi ke sana gitu kan. Ya udah, setelah itu bapak saya pergi ke rumah Abadi sama Budi, pastikan benar-benar itu kan, karena nggak lama sebentar lagi kami berangkat. Habis itu udah pasti kami bertiga pergi ke sana, tapi hati saya begini, saya sendiri cewek nggak enak banget gitu kan. Saya bilang lah sama Pak Fari, Pak cari-cari lagi dong untuk udah tamat-tamat gitu kan, cari lagi pergi ke sana, ke rumah-rumah sana biar saya ada teman. Habis itu bapak pergi cari
cari-cari kan, ya dapatlah mereka Aslina, mereka Ani ini kan, dan ada lagi Brian dan Emma. Juga satu Erwin. Jadi kami agak ramai di sana. Hati saya senang. Kata bapak, Nida kamu udah ada teman ya. Tapi cowok. Kamu udah ada teman ya. Teman saya. Oh ini namanya, dia kasih nomor FB kan dari Ani. Iya ya. Ya udah saya kontak-kontak sama Ani. Jadi kita begini-begini segala macam ya. Oke. Jadi pas waktu itu sebenarnya berangkatnya dari kata Pak Fari bulan 6. Tapi ditunda terus karena ada COVID gitu kan. Jadi sampai bulan 8. Bulan 8 itu kami pergi rame-rame, ada 12 ya. 12 orang sama Kak Diaman. Jadi saya pergi, sebenarnya keadaan saya pergi itu saya sakit, saya kurus banget gitu kan. Tapi saya pengen banget pergi. Saya udah percaya, tapi tetangga saya kayak gosip-gosip gitu segala macam kan, nanti anak itu pergi sama orang itu nanti lama-lama jadi dijual di bandara sana. Jadi dijual di bandara sana. Berapa sekali dia katakan. Tapi saya nggak dengar. Bapak saya, mama saya juga. Maaf. Jadi papa saya dan mama saya juga nggak apa-apa, coba aja. Gendut itu baik. Jadi akhirnya saya nggak peduli omongan tetangga saya, dan bapak saya juga nggak apa-apa, biasa itu tetangga kalau orang mau pergi jauh-jauh gitu. Sampai ada bilang, awas aja kamu nanti ya Nida, kamu nanti kalau orang tua kamu salah satu meninggal, kamu nggak bisa lihat mereka, kamu menyesal sendiri. Saya bilang berdoa saja yang terbaik untuk kami, saya bilang kan. Oke, jadi kami pergi 1 hari nginep di Gunestoli di rumahnya Kak Carin. Habis itu besoknya kami pergi naik pesawat, dan di pesawat ya mungkin saya agak gimana ya, saya orangnya mabuk di mobil, apalagi di pesawat. Makanya heran orang-orang sama saya kan pas naik pesawat itu, saya muntah-muntah sampai saya muntahin papa juga, dan muntahin dia kan. Jadi orang kok bisa muntah di pesawat dia? Saya bilang bisa lah, gitu. Jadi pramugarinya peduli juga ya, mereka urut saya, kasih minyak kayu putih dan kasih teh hangat, sampai suruh saya tidur di tempat mereka itu bisa sama. Jadi waktu itu saya mabuk-mabukan saking gini kan, mereka bu apa sih perempuan begini. Saya mau bangun, mereka khawatir. Bu, kenapa bu? Mereka saya itu nggak mau lihat orang karena mabuk. Sampai mereka, bu, ibu kenapa? Habis itu saya lihat mereka, baru saya langsung muntah. Terus Pak Fari langsung pegang saya. Pak Fari kena sama pramugarinya kan. Ih, jangan tuh Pak, jangan pegang. Tangan Pak Fari kena ininya pantat. Jadi saya nggak apa-apa bu, tapi mereka peduli ya, mereka rawat saya di situ. Jadi setelah itu kami sampai di bandara Jakarta lah. Kami sampai di bandara Jakarta, di situ naik mobil sampai ke Kalimantan itu saya benar-benar menderita. Dari di mobilnya itu saya benar-benar muntah sampai saya di Kalimantan. Sampai di situ saya nggak tahu lagi jalannya, udah pingsan gitu ya. Jadi saya nggak tahu dia apa-apa di situ, saya nggak tahu. Jadi intinya saya dikasih tahu kalau kamu tuh udah pingsan begini dan kamu itu banyak lah dipegang-pegang sama mereka semua kan. Jadi saya nggak tahu baik. Maksudnya ini betul gitu loh. Ani yang saksi. Ani yang saksi nih. Habis itu Ani siapa yang grepek-grepek itu? Kami sama Linda. Oh, bukan lah. Masa udah sendiri pegang-pegang. Kami ini guru. Orangnya kalau bikin dipegang-pegang terus sama maksudnya kamu jadi sampai di Kalimantan saya nggak tahu, pas masuk mobilnya nggak tahu ya. Saya bangun, masih puing-puing gitu kan. Saya bangun, saya lihat saya malah langsung kasih tahu keluarga kalau udah sampai gitu kan. Saya lihat nggak ada jaringannya. Ya ampun, kok nggak ada jaringannya. Terus saya
gini hati kami semua kan, semua yang jaringan sini kata senior. Kamu mau cari jaringan di depan di bendara itu, tapi nggak boleh keluar di sana karena kami masih di karantina di langsung situ kan. Jadi ya udah sabar aja, nanti ada jaringan tiba-tiba muncul jaringan kamu nggak bisa chat di WA. Jadi jaringan bisa telepon saja. Habis itu kami karantina selama 2 minggu. Di situ kami ada PA ya, ada PA dipimpin sama Pak Fahri. Pas PA pertamanya itu nggak ada senior yang kayak mungkin nggak sabar ya, langsung kasih tahu doktrin kita di sini seperti apa gitu kan. Nggak, perempuan nggak bisa mengajar. Lalu saya pas dengar itu kayak hati saya kayak siapa namanya itu Kak Bastian ya, jadi dia kasih tahu langsung gitu kan. Jadi mungkin dia nggak sabar lagi ya, kasih tahu langsung kan. Jadi saya kayak so gitu, masa sih, padahal awalnya saya di Indonesia itu mau jadi hamba Tuhan memang yang kayak pendeta segala macam itu. Jadi pas dikasih tahu itu kayak gagal dong kalau begitu, udah lain. Jadi saya kayak sedih banget sampai saya nangis kalau ini nggak sesuai keinginan hati saya gitu, karena memang saya nggak tahu doktrin di sini. Habis itu saya telepon mama saya dan keluarga saya, nggak usah lah saya di sini, saya di BMW aja yang di Jakarta juga, di mana di Jakarta Selatan ya, di BMW saja. Kata mama saya, ikut aja dulu sebentar di sana, nanti kamu sesak kalau pergi ke sana pergi ke sini. Ya udah, terus saya sedih-sedih di situ kan. Baru Pak Fahri bilang ke saya, kamu sabar dulu, kamu ikutin aja dulu sini, nggak usah dengerin kata senior kamu itu mah dia nggak sabar, itu omong sembarangan, itu nggak benar. Ya udah, saya juga takut kalau pergi sendiri kan. Jadi saya ikutin aja sehingga ya saya belajar dan mengenal kebenaran di sini, sehingga selama 2021 saya diselamatkan. Setelah saya mengerti doktrinnya, jadi saya maju di depan jemaat dan saya diselamatkan 2021, sehingga 2023 saya sampai ke sini. Singkat saja seperti itu. Mabuk nggak? Saya mabuk. Kesini juga mau Ya, sama Linda, tapi kami harus kuat-kuat berdua karena saya mabuk, dia mabuk. Jadi saya kasihan sama dia, jadi nanti kalau saya mabuk repot dia, jadi barang kami itu banyak, kalau harus kuat. Aku minum itu sampai 4 gitu kan, jadi bisa tahan sendiri. Naik kapal ya? Pesawat. Kami bertiga sama Kaldo kan, jadi dia naik kapal. Saya sebenarnya hanya saya sendiri yang naik pesawat, kan saya nggak bisa naik kapal kan. Tapi Dinda nggak enak berdua sama Aldo, jadi dia ikut saya aja. Jadi, oh iya yang ini Aldo sendiri itu yang dimarahin. Sampailah di sini. Terus sampai sekarang Sampai masih sekarang. Masih mabuk sebenarnya, cuma pas 17 Agustus kemarin kan saya coba keluar sama Kalina, nggak tahu kenapa ya. Saya coba naik busway, saya minum 2 timo juga sih di situ. Pulang pergi saya nggak mabuk. Karena kamu dikasih minum. apa? Dikasih minum. Habis itu saya coba lagi, kok saya nggak mabuk ya? Saya jadi penasaran, kok saya jadi nggak mabuk ya? Biasanya saya pusing, habis itu mual baru muntah gitu kan. Saya penasaran, habis itu main bola kemarin saya coba naik lagi ya, apa mobil di pantai itu sebenarnya bau banget ya, tapi nggak mabuk lagi. Kok bisa ya saya? Habis itu kemarin saya pelayanan naik kereta. Saya selama ini saya nggak pernah naik kereta karena takut mabuk. Minggu kemarin saya naik kereta, ternyata saya nggak mabuk. Jadi nggak tahu nanti ke depan kalau saya bisa. Tapi ada minum nggak? Antimu? Enggak. Oh mujizat luar biasa. Nyata. Bersisa. Hah? Jadi pelayanan kamu kemana? Tinggal sini beres. Kenapa? Sisa sini mama. Jadi sini siapa yang mabuk? Selina. Aslina. Selina lagi. Justin. Iya, Selina dia mabuk. Destis mabuk. Ntar dia mau ikut saya jalan katanya. Iya, kayaknya awalnya mesti jalan sama Kalina. Kalina itu tukang virus. Ya, bagi yang mabok boleh ya, sesuai dengan kesaksiannya Nidar.
Pergilah bersama. Lihat bonus. Iya, kami lihat penurunan dia. Oke kalau gitu. Baik. Seru juga ya. Ini mabok-mabokan ini. Tapi hati-hati ya. Nggak apa-apa kalau mabok laut, mabok darat, tapi jangan mabok cinta.